Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Caca Anissa. Pemerintah Indonesia kucurkan dana 10,3 triliun rupiah untuk mengatasi permasalahan Indonesia khususnya di bidang ekonomi yang kian melemah di tengah mewabahnya virus corona. Pertanyaannya, mampukah hal ini menyelamatkan perekonomian Indonesia ataukah ini belum menjadi penyelesaian untuk permasalahan ekonomi Indonesia yang saat ini kian terpuruk? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Pemirsa, sudah hadir seluruh narasumber saya. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Bayu Krisnamurti yang merupakan Wakil Menteri Perdagangan 2006-2010 sekaligus juga Ketua Komite Nasional Flu Burung dan Kesiagaan Hadapi Pandemi Influenza. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam. Dan juga sebelah kiri saya di sini sudah hadir Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin. Selamat malam. Selamat malam. Di ujung sana sudah hadir juga Bang Sandi Uno, mewakili pengusaha. Selamat malam Bang Sandi. Dan juga di sini sudah hadir Bang Firmansyah, ekonom. Pertama kali ketika kita melihat bahwa saat ini perekonomian Indonesia ini begitu melemah Bang Sandi. Bahkan kalau kita lihat saat ini kondisi pasar keuangan IHSG melemah 1,28% ke level 5.154. Pertanyaannya, di tengah mewabahnya virus corona, kondisi pengusaha saat ini seperti apa? Ya, sebelum hadirnya virus corona ini atau COVID-19 memang sudah ada pelambatan dari segi ekonomi secara global, kan juga sudah ada pelambatan, ada ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang antara Amerika dan China, dan ada perlemahan permintaan di berbagai belahan dunia. Jadi sebetulnya kita sudah struggling di level 5% atau sedikit di bawah 5%. Namun sekarang dengan adanya COVID-19 ini, kita harus betul-betul melihat dampaknya. Karena sebagai pengusaha tentunya harus survive. Kalau lagi dalam keadaan krisis, pengusaha itu yang terpenting adalah menjaga kekuatan dan kesehatan cash flow kita, arus keuangan kita, bagaimana kita bisa terus membayar kewajiban-kewajiban kita dari segi penerimaan yang menurun dan biaya-biaya yang justru tambah naik karena biaya produksi malah tambah naik, kan kita lihat harga-harga malah naik. Pengusaha UMKM mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok juga meningkat sementara penerimaannya menurun, sehingga perlu adanya insentif bukan hanya dari segi insentif fiskal, tapi juga yang pernah dilakukan sebelumnya malah seperti pemerintah Hong Kong lakukan adalah memberikan bantuan dana langsung kepada UMKM. Nah ini yang saya melihat menjadi tantangan bagi kita, terutama kalau kita lihat penciptaan lapangan kerja kan 97% UMKM. Jadi kalau kita takut akan dampak krisis ini terhadap lapangan pekerjaan dan PHK, ini sektor yang harus difokuskan untuk diberikan stimulus ya mestinya di UMKM. Jadi sebagai pengusaha ya tetap aja kita harus optimis, karena pengusaha ini urat pesimisnya putus semua udah. Kita tetap optimis. Ya, jadi paket stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah belum menyentuh sektor pengusaha? Saya pikir sudah langkah arah yang benar, tapi kita udah pernah mengalami ini, saya sama Pak Bayu, sama Mbak Sinta, juga Profis, kita pernah mengalami 2003 SARS, terus 2008-2009 Global Financial Crisis, kita sama-sama waktu itu, dan flu burung. Waktu itu saya ingat banget kita diajak duduk sama-sama pengusaha, saya di Komite Ekonomi Nasional, Kadin, HIPMI, pemerintah duduk sama-sama, paket stimulus yang seperti apa yang langsung bisa dirasakan, sehingga kalau sakitnya pusing ya dikasih obat sakit kepala gitu loh. Dan ini yang diperlukan sekarang oleh para pengusaha, paket stimulusnya itu tepat manfaat dan tepat sasaran. Oke, itu ini yang menarik diperlukan ya. oleh para pengusaha. Nah, Bu Sinta, sudah disinggung oleh Bang Sandi bahwa ya sudah ada paket yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi bisa menjadi obat tepat sasaran tidak? Ini bagaimana? Ya, jadi mungkin kita bisa mulai melihat kondisi ya pada saat ini. Sebenarnya awal daripada wabah COVID-19 ini di China pada waktu itu
sektor yang paling langsung terasa itu kan pariwisata. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita sangat tergantung turis China yang datang ke Indonesia itu sampai 2,1 juta ya, besar sekali. Jadi pada waktu itu langsung kita melihat di industri pariwisata, baik itu hotel-hotel, restoran, itu langsung kelihatan penurunannya signifikan. Nah sehingga di situ langsung kemudian pemerintah memberikan satu insentif berupa ya kita sudah lihat yang insentif tahap pertama yang sebesar 10 triliun ya. Cuman pertanyaannya sekarang tadi tepat sasaran tidak. Nah kita mungkin yang paling simpel begini aja, kan paket tiket pesawat juga diturunkan. Pada waktu itu kita pikir kenapa paket tiket pesawat diturunkan supaya domestik kita bisa mengambil lebih banyak mungkin karena banyak waktu itu komplain masyarakat domestik tuh mungkin tiket pesawat terlalu tinggi. Jadi di situ kemudian diturunkan. Tapi kenyataannya setelah turun tiket pesawat pun tidak begitu banyak membantu. Jadi kelihatannya sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketidaktahuan dan kepanikan di masyarakat bahwa ini sebenarnya apa sih ini COVID-19 gitu ya. Kenapa sampai kita harus kemudian lebih berhati-hati di dalam semua sekarang mesti pakai disinfektan, mesti cuci tangan lebih sering gitu kan. Ini kita nggak tahu apa ini, dan kita cuma lihat dari negara-negara lain yang sudah sekarang juga semakin terkena di luar China. Nah ini kelihatannya semakin menimbulkan kepanikan, dan di Indonesia sendiri kita sudah lihat sekarang ini kan hampir 37 ya, sekarang hari ini 34 setelah 2 sembuh dan 1 meninggal dunia gitu. Jadi kita melihat angkanya juga semakin naik gitu kan. Nah ini menimbulkan juga masyarakat bahwa wah ini mungkin sebaiknya kita sekarang berhati-hati, mungkin malah sekolah juga ada yang ditutup, mungkin bekerja apakah mesti remote. Jadi ini banyak pertanyaan gitu dari segi masyarakat sendiri karena ketidaktahuan mungkin informasi ya tahu dari sini dari sana, banyaknya berita-berita melalui sosial media, informasi sosial media. Jadi ini semua saya pikir mengganggu secara tidak langsung tentu saja efek daripada apa kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, tadi kalau ditanya stimulus 10 triliun itu cukup atau tidak, kita sekarang bandingkan saja. Di kita 10 triliun itu sekitar 700 ribu million US dollar ya. Kalau di Singapura setahu saya 5 billion US dollar. Malaysia juga, padahal kita jauh lebih besar daripada Singapura dan Malaysia. Jadi kelihatan nilainya itu mungkin kurang begitu signifikan ya dengan kenyataan saat ini yang kita butuhkan itu. Jadi mungkin pemerintah perlu mengevaluasi kembali, kelihatannya tidak cukup, dan mungkin kalau tepat sasaran tadi ini mesti dievaluasi kembali gitu. Seperti apa gitu. Kalau kita mengharapkan misalnya industri pariwisata bisa naik karena lebih banyak, misalnya tadi kita bicara juga menaikkan liburan misalnya gitu kan, supaya lebih banyak nanti yang traveling. Saya rasa domestik ini udah sulit gitu. Jadi kelihatannya kalau paksakan mereka liburan mau panjang supaya traveling domestik pun tidak mudah gitu. Jadi ini mesti sangat diperhatikan. Makanya pada saat pemerintah mengevaluasi untuk mengeluarkan stimulus kedua, ini benar-benar harus lebih tepat sasaran dan kebutuhannya di mana. Nah, kalau kita lihat keluar daripada industri pariwisata, sekarang kan sebenarnya yang paling kena itu industri manufaktur juga ya, karena kita lihat bahwa kita sangat tergantung bahan baku kita dari China gitu. Jadi kita lihat terutama Hubei dan Wuhan itu kan elektroniknya sangat tinggi ya. Jadi kita banyak bahan baku, bahan penolong kita juga import seperti untuk elektronik, untuk permesinan, itu semua dari sana gitu. Jadi ini sangat berdampak kepada industri manufaktur kita. Nah sekarang pertanyaannya, reserve kita kan dari Imlek kemarin tuh sudah sebenarnya tahan reserve gitu ya. Tapi ini udah mulai habis nih gitu. Jadi ini menimbulkan banyak sekali kekhawatiran karena saya mendengar kapasitas sudah mulai turun. Jadi seperti industri tekstil itu sudah turun sampai 15-20%. Kemudian juga industri-industri yang. Jadi ini menjadi satu kelemahan kita saat ini karena kita sangat tergantung kepada China untuk industri bahan baku kita, sehingga pada saat sekarang China menimbulkan masalah seperti ini itu sangat berpengaruh kepada produksi di Indonesia. Baik, kapasitas sudah mulai turun.
pengusaha ingin mendapat stimulan juga, sementara salah satu di antara paket kebijakan yang difokuskan pemerintah sektor pengusaha. Nanti Pak Bayu bisa akan memberikan informasi karena menangani ketika flu burung ya. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum pemirsa. Ya, kembali lagi di Indonesia Business Forum pemirsa. Pak Bayu, kalau kita lihat dari kondisi keuangan ketika Bapak menangani flu burung pada masa itu dan sekarang, ini kondisi ekonomi sekarang lebih baik atau lebih buruk? Ini bagaimana melihatnya? Ya, saya kira tadi yang dikatakan mengenai panik itu yang harus kita luruskan dulu ya. Jadi kalau saya pakai angka dulu lah soal coronanya ini. Wuhan dan Hubei itu kira-kira 55 juta orang di karantina, kan? Dianggap kena semuanya. Tapi ternyata yang kena hanya kira-kira sekitar 10.000. Jadi dari 55 juta atau 50 juta deh, cuma 10.000 yang kena. Dari 10.000 yang kena, ya saya nggak mau bilang cuman ya, tapi 2.000 yang meninggal. Jadi artinya sebenarnya persentasenya tidak terlalu besar gitu. Kalau kita lihat secara global, case fatality rate-nya corona ini 3%, 3,4%. Kemungkinan kita terinfeksi 1 per mil, 1 di antara 1.000 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat 97% sembuh, gitu kan? 97, saya ulangi lagi, 97% sembuh. Virus ini bukan airborne, dia tidak menyebar lewat udara. Hanya kalau bersentuhan, kena droplet, kena cairan dari mulut, itu yang membuat kita sakit. Jadi mari kita letakkan ancaman ini secara lebih objektif. Media misalnya Mbok Yao, yang diceritain itu juga yang sembuh, bukan yang sakit terus gitu loh. Ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, memang harus ada protokol penanganan klinis yang disiplin. Nah, ini menurut saya yang sedang coba dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensi dari penanganan yang disiplin itu memang adalah mengurangi orang berkumpul dalam jumlah banyak dan mengurangi orang berpergian. Nah, karena dua hal ini, ekonomi kita kemudian kena. Karena dengan dua hal ini, transportasi jadi terganggu, pariwisata terganggu, orang tidak bekerja di pabrik, ya, mereka bekerja di rumah, jadi terganggu. Kalau mau dibuat stimulan, maka seyogianya stimulan yang tidak berhubungan dengan dua itu, yaitu tidak berhubungan dengan orang yang harus bepergian, dengan tidak berhubungan dengan orang yang berkumpul banyak. Sekarang pariwisata misalnya, salah satu dari motornya pariwisata itu MICE, conference, meetings, event, itu memang dihindari. Jakarta melakukan itu, Tokyo melakukan itu, hampir semua melakukan pembatasan orang berkumpul banyak. Pertandingan bola di Italia semuanya tanpa penonton, misalnya gitu kan. Terus kemudian kedua, ya memang bepergian lewat pesawat makin dibatasi. Yang bisa kita lakukan adalah ekonomi lokal. Jadi mari kita beri stimulan kepada ekonomi lokal. Saya setuju Bang Sandi bahwa UKM menjadi kritikal untuk itu. Ini yang menjadi PR besar membangun stimulasi tadi. 10 triliun itu besar kalau dia bisa betul-betul kena kepada UKM, karena di sanalah kegiatan ekonominya bergerak gitu. Tetapi kita juga menghadapi masalah-masalah yang sudah ada sebelum corona, tadi juga disebutkan demikian. Contoh ini saya karena saya latar belakangnya pertanian, saya sangat ingin mengangkat masalah ini. Bulan April ini itu panen raya. Bulog sekarang sedang kepenuhan stoknya karena masalah kebijakan penghapusan raskin. Stok Bulog yang besar ini ada hubungan nanti dengan stimulan itu. Satu, dia punya masalah keuangan karena stoknya dalam bentuk barang tertimbun, dan yang kedua dia punya masalah space gudang. Kalau Bulog menghadapi stok overstock seperti itu, dia akan sulit untuk melakukan pembelian pada saat panen raya. Kalau panen rayanya tidak ada pembelian dan tidak ada pengamanan dari Bulog, harga panen raya jatuh. Kalau harga panen raya jatuh, sekian juta petani lokal itu akan kehilangan daya beli.
Masalah lain, pemerintah mungkin niatnya baik mengurangi impor, itu membatasi atau tidak bersegera dalam mengeluarkan izin impor gula misalnya. Niatnya baik, saya tidak mengatakan itu suatu hal yang jahat, tidak, itu niatnya baik. Tetapi implikasinya UKM makanan minuman kesulitan bahan baku gula. Dan kita tahu mulai dari kastengel, nastar dan segala macam itulah panennya pada saat nanti dia Ramadan dan Lebaran. Dan ini 100% UKM. Jadi kalau itu terlambat, gulanya datang terlambat, mereka nggak produksi. Bagaimana rasanya nastar tanpa gula? Nggak bisa. Jadi mereka kehilangan kesempatan dengan periode April Mei yang kebetulan adalah Ramadan dan Lebaran ini. Jadi menurut saya halnya harus dilihat secara sangat tajam seperti itu untuk bisa menggerakkan ekonomi kita, menunggu waktu siklus dari serangan yang seperti corona ini, yang sebenarnya kita sudah bisa lihat dari sejarah flu burung, MERS, SARS, itu kira-kira 3-4 bulan puncaknya. Terus kemudian akan terus diikuti dengan berbagai kejadian ikutan kira-kira sampai 6-9 bulan. Iya. Jadi insya Allah Mei menurut saya sih kita sudah mulai akan bergeliat. Jadi tinggal kita kasih kemampuan untuk tahan sampai Mei Juni lah. Iya. Gitu. Ini menarik ya Mas Firman, bahwa ternyata ketika ada kucuran dana yang perlu diberikan stimulus justru dari ekonomi nasional atau lokal juga, bukan memberikan sektor pariwisata, karena mobilisasi malah kalau bisa tidak dilakukan terlalu banyak. Ini bagaimana melihatnya? Iya, karena memang yang kita hadapi sekarang ini berangkat dari global health, public health crisis, masuk ke global financial crisis. Di tengah-tengahnya ada varian di mana ada price war, global oil price antara Arab Saudi dan Rusia gitu ya. Tapi kita harus bersiap-siap masuk ke global financial crisis. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Tiongkok, kekuatan ekonomi kedua dunia, melambat ekonominya, dan sekarang ini sudah mulai masuk ke Amerika Serikat. Bloomberg hari ini sudah menyampaikan bahwa resiko Amerika masuk ke krisis itu sudah naik 50%, dari yang tadinya hanya sekitar 30%. Jadi banyak analis yang memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan masuk ke krisis. Dan kalau ekonomi Tiongkok melambat, ekonomi Amerika Serikat melambat, nomor 1 dan nomor 2 kekuatan ekonomi dunia itu melambat, akan drag down semua ekonomi dunia. Sehingga kalau kita lihat bagaimana gejolak di pasar keuangan kita tadi juga disampaikan. Jadi eskalasi memang agak berbeda dengan flu burung, dengan SARS. Pertama adalah protokol penanganan krisis public health di banyak negara sudah improve. Bagaimana Tiongkok, bagaimana Italia, bagaimana Korea Selatan, bagaimana Hong Kong, bagaimana Amerika Serikat, mereka sudah belajar banyak dari apa yang terjadi SARS waktu itu. Sehingga lokalisasi dan penanganan mereka yang terkena dampak dari virus corona juga lebih baik. Itu yang membuat mortality rate-nya juga relatif lebih baik dibandingkan dengan SARS menurut saya ya. Hanya saja memang sekarang masuk ke fase berikutnya, yaitu kita harus bersiap global financial crisis. Nah, kalau saya perhatikan, economic policy tidak bisa stand alone sebagai sebuah obat ya. Harus juga mempertimbangkan momentum dari penyebaran virus corona di Indonesia. Pertanyaannya adalah kapan virus corona di Indonesia sudah mencapai tahap maturity? Kalau sudah tahap maturity, katakanlah Tiongkok sekarang sudah mendeklar mereka sudah melampaui tahap maturity dan decline. Dengan ditunjukkan banyak rumah sakit yang dibangun sudah mulai ditutup karena virus mereka yang terkena virus corona baru sudah mulai menurun gitu ya. Tapi apakah Indonesia sudah masuk dalam fase itu? Karena kalau belum masuk fase itu, stimulus katakanlah pariwisata justru akan mengamplifier penyebarannya. Jadi menurut saya kebijakan ekonomi itu harus berjalan beriringan dengan apakah
tadi yang disebut Pak Bayu, disebut oleh Pak Sandi dan juga oleh Bu Sinta, momentum life cycle dari virus ini. Dan selain momentum dan life cycle dari virus ini juga life cycle nature dari ekonomi kita. Bulan depan kita sudah masuk Ramadan, kemudian masuk Idul Fitri. Apakah kalau Indonesia belum pada tahap maturity, bagaimana pola penanganan arus mudik, katakanlah seperti itu. Kemudian bagaimana penanganan persoalan UMKM, retail ketika menjelang Ramadan dan Lebaran. Saya rasa hal-hal seperti ini juga harus masuk dalam diskusi terkait dengan stimulus untuk penanganan virus corona. Oke, jadi itu artinya bahwa yang dilakukan pemerintah dalam memberikan stimulus untuk sektor pariwisata tidak bisa membantu banyak atau cukup bisa solutif untuk saat ini? Iya, saya rasa ketika ada beberapa bagian yang kalau saya perhatikan sudah cukup baik ya, ketika pemerintah memberikan stimulus kepada pengusaha hotel, kemudian pengusaha jasa transportasi yang terkait dengan pariwisata. Saya rasa itu positif. Karena pengusaha hotel mendapatkan beban yang cukup berat dengan okupasi hotel di sejumlah destinasi pariwisata. Tapi ketika memberikan pengurangan tiket pesawat, justru yang terjadi adalah menurut saya harus dilihat juga momentumnya gitu ya. Tapi kalau ketika virus ini sedang growing dan distimulus untuk tiket murah, justru pola penyebarannya akan menjadi semakin tidak terukur. Padahal negara-negara lain justru melokalisir. Ini menurut saya perlu dikaji ulang. Oke, stimulus yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi yang bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian. Tapi apakah ini cukup solutif? Karena ketakutan yang terbesar adalah jikalau tidak diselesaikan, maka krisis bisakah terjadi sesaat lagi pemirsa di Indonesia Business Forum. Ya, kembali lagi di Indonesia Business Forum. Nah, sekarang saya mau dengar teriakan-teriakan dari pengusaha ini, Mas Andi. Kalaulah tadi pemerintah belum memfokuskan memberikan stimulus kepada pengusaha, bisa tidak kekhawatiran terbesar gagal bayar dari perusahaan? Efek dominonya seperti apa? Gini, biasanya bad economy makes good policy. Kalau lagi dalam keadaan ekonomi yang melambat atau memburuk, biasanya kita berembuk akan membuat kebijakan yang tepat. Saya lihat ada 3 langkah nih. Pertama dulu, mengenai lapangan pekerjaan. Kita harus pastikan lapangan pekerjaan itu tetap aman, sehingga level konsumsi kita tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah harusnya memastikan insentif itu langsung, dan saya mendukung, sudah pernah dicoba sebelumnya, adalah bagaimana caranya menjaga level konsumsi itu tetap stabil, jangan anjlok. Karena kalau anjlok nanti ada yang namanya self-enforced downward spiral. Akan orang semakin turun konsumsinya, orang semakin turun, dunia usaha melihat investasinya tidak menjanjikan, akhirnya semakin turun, dan ini akhirnya semakin parah. Nah, oleh karena itu kita harus balik, pastikan pemerintah menyampaikan trust level yang tinggi kepada masyarakat dan kepada pasar. Jadi menurut saya kebijakan pertama adalah memastikan angka konsumsi itu terjaga. Caranya bisa, kalau dulu dicoba bantuan langsung tunai pernah dicoba, kalau sekarang sudah nggak bisa pakai teknologi, kita bisa conditional cash transfer. Mungkin untuk para calon pekerja itu bisa diberikan insentif yang langsung ada di kantong mereka, sehingga mereka menjaga pola konsumsinya. Sehingga lapangan kerja akan tetap terjaga, dan perusahaan-perusahaan tadi yang Mbak Sinta bilang di tekstil yang padat karya itu, mereka bisa tetap menjaga jumlah lapangan pekerjaannya, nggak melakukan PHK. Kedua, menurut saya otoritas keuangan OJK, industri sektor keuangan ini mulai bisa memilah-milah satu persatu per sektor dan per company. Mana yang dibutuhkan kelonggaran bayaran cicilan pokok misalnya, atau ada keringanan bunga, diberikan waktu yang agak panjang, sehingga mereka tidak terbebani. CFO-nya nih, direktur keuangannya nggak langsung terbebani, tapi langsung proaktif. Sektor keuangan, perbankan atas dorongan dan supervisi OJK proaktif
ke industri yang terdampak seperti industri padat karya, oke, mana yang perlu kita bantu. Jadi kita sama-sama, we're in this together, pegangan tangan kita. Pengusaha, sektor keuangan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, harga-harga bahan pokok. Ini saya udah berulang kali. Ini sama Bro Bayu ini udah sering banget kita bicara. Bahwa ini Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mesti ini dynamic duo. Ini kesempatan mereka untuk mengubah, oke lah, ini sistem kuota ini nggak jalan dalam keadaan kayak begini. Karena harga gula sekarang naik. Oh, ini emak-emak teriak nih, harga gula naik. Terus bawang putih naik juga, bawang bombay naik. Bawang bombay bro, naik. Nah jadi bagaimana kalau kita misalnya ganti ini sistem dengan sistem tarif. Saya udah mendorong dari debat pilpres yang kemarin. Oke, sistem kuota itu bagus untuk perlindungan dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti ini calls for extraordinary measures. Kita ubah sistem kita buka tapi kita kontrol tarifnya. Kita sudah bisa kok dan ini sudah dijalankan. Jadi sistem kuota kita ganti sehingga gejolak harga-harga bahan pokok yang biasanya datang bulan Ramadan ini bisa kita antisipasi dan kita bisa kontrol. Sehingga nanti kekhawatiran kurangnya pasokan bawang putih, kurangnya pasokan gula, itu bisa kita antisipasi dan jangan membebani karena dengan harga naik sedikit aja itu angka kemiskinan pasti akan melonjak. Sehingga akhirnya target-target pembangunan pemerintah Indonesia Maju ini bisa tidak tercapai. Jadi menurut saya 3 langkah ini harus kita lakukan segera, jangan menunggu untuk diwujudkan. Baik, itu kondisi seperti itu Bu Sinta, ini harga-harga makin naik, bahkan bisa juga diterapkan mengenai pilih-pilih mana yang paling membutuhkan diberikan bantuan keringanan pembayarannya bagaimana? Iya, jadi saya setuju memang cash flow ini yang paling utama ya. Kita mau memberikan stimulus, insentif itu bagus, tapi kalau cash flow-nya memang nggak ada ya akan sulit ya. Jadi memang tidak hanya untuk UMKM, tapi secara menyeluruh para pelaku usaha, cash flow ini menjadi satu beban yang sangat berat saat ini. Jadi memang kami juga sudah konsultasi ke OJK ya, juga kami menghimbau bahwa bagaimana bisa membantu untuk misalnya penundaan bunga, pembayaran bunga, restrukturisasi kreditnya sendiri. Tapi juga kita melihat saat ini kalau kita lihat suku bunga pinjaman itu kan belum turun signifikan suku bunga acuan gitu BI. Jadi itu juga tidak banyak membantu. Tanpa kodif aja itu sudah sulit. Apalagi sekarang dengan kodif gitu. Ini perlu diperhatikan. Tapi mungkin saya juga mau menyampaikan memang kita kalau melihat stimulus insentif ya, kita melihat kan ada fiskal dan non fiskal ya. Kalau fiskal itu memang tadi kalau targeted, sebenarnya sektor-sektor targeted mana saja kami sudah sampaikan. Jadi Kadin sudah menyampaikan ada 19 sektor ya yang benar-benar targeted terkena karena masalah juga import ekspor ini gitu. Jadi kebanyakan yang memang mempengaruhi produksinya tadi saya katakan import, kemudian juga ada masalah ekspor marketnya gitu ya. Jadi ini memang perlu dibantu mungkin secara fiskal juga, makanya akan dievaluasi dari segi PPh 25-nya, kemudian ada juga PPh 21 ya, karena ini juga akan mempengaruhi pekerja. Kalau kita penundaan PPh 21 ini kan berarti kita bisa menunda pembayaran income tax untuk pekerjanya ya. Jadi sehingga ini akan membantu juga tadi kalau kita lihat dari segi bagaimana kita bisa menambah cash, memanage dari segi cash yang harus kita manage gitu. Jadi dari segi sebenarnya yang kita lihat di sini, kita nggak bisa lihat hanya dari segi bagaimana meningkatkan revenue, tapi lebih sekarang bagaimana meng-cut cost gitu. Cut cost ini yang paling penting saat ini kita harus lakukan gitu. Nah ini mesti kita lihat. Saya juga melihat non fiskal ya, karena kalau non fiskal ini juga penting. Tadi kita sampaikan mengenai perizinan ya, kami sudah mengusulkan juga untuk relaksasi penyederhanaan dari segi lantas misalnya import ekspor. Ini benar-benar harus diperhatikan. Selama ini terlalu banyak rekomendasi dari satu kementerian, kemudian sekarang ini banyak sekali yang masih hold izin import juga bahan baku dan bahan penolong. Kita nggak usah bilang finish good, kita bicara bahan baku dan bahan penolong. Jadi ini tanpa Kodif 19 saja ini sudah masalah, apalagi dengan Kodif 19. Jadi ini harus ada relaksasi dan harus dipercepat prosesnya, karena pada saat ini kita sangat membutuhkan bahan baku tersebut gitu. Jadi ini saya rasa proses
sekarang kan ada Inatrade juga masuk ke dalam Indonesia National Single Window. Ini memang harus ada integrated sistemnya. Dan ini sekarang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, mungkin yang terakhir saya juga mau sampaikan perlunya structural reform. Bagaimanapun juga structural reform dan pengembangan infrastruktur itu tetap dibutuhkan gitu. Nah, structural reform itu yang sekarang obatnya kita selalu mengatakan dengan RUU Ciptaker, RUU Perpajakan, ini kan structural reform yang perlu untuk diperbaiki pemerintah. Ini saya rasa penting juga. Nah, Mas Firman, kalau tadi sektor pengusaha sudah berteriak harga-harga makin naik, ini di awal 2020 pertanyaannya dengan wabah virus corona, kita bisa selamat tidak di 2020? Aduh, ancaman terbesar krisis bisa di depan mata? Iya, selamat, insya Allah selamat ya. Artinya pertumbuhan 4%, 4,2%, 4,5% itu masih dalam bayangan kita. Menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah segera kita buat stress test ya, dan sensitivity analysis. Sektor-sektor mana yang terpapar paling dalam, mana yang terpapar lebih ringan. Dan sektor-sektor yang terpapar lebih dalam itu yang perlu penanganan dan intervensi dan stimulus dari pemerintah. Termasuk juga membaca perekonomian kita dari sisi sektor manufaktur sampai sektor jasa, dari sisi sektor formal sampai sektor informal, dari pekerja sampai buruh tani, dan memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan. Kemudian koordinasi antara otoritas dan juga pelaku usaha menurut saya itu sebuah kunci ya. Karena selain sensitivity analysis, kemudian stress test, behavior dan perilaku di market, menurut saya yang paling paham adalah pelaku pasar. Pelaku pasar adalah pengusaha, bisa pengusaha besar, pengusaha menengah, atau sektor UMKM. Dan pemerintah, OJK, Bank Indonesia tentu perlu mendengar apa yang dirasakan oleh pelaku pasar. Saya rasa pertemuan hari ini antara Kadin dan Presiden perlu kita apresiasi ya. Dan kita berharap pertemuan seperti ini itu akan lebih intens dan akan lebih masif lagi. Sehingga solusi dan juga stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, oleh OJK, oleh Bursa Efek, kemudian oleh Bank Indonesia itu akan jauh lebih tepat sasaran. Baik. Nah, Pak Bayu, ini kan kebijakan dilakukan pemerintah akan dievaluasi selama 3 bulan. Tapi sekiranya kucuran dana 10,3 triliun ini perlu dievaluasi dalam hal apa saja yang paling penting? Jadi kalau pertama kita apresiasi bahwa sudah ada dana 10 triliun itu. Karena kadang-kadang sesuatu yang stimulan yang kecil itu kalau tepat, ya, timingnya tepat, sasarannya tepat, itu bisa menimbulkan multiplier effect yang besar sekali. Nah, Prof. Firman kalau ngajar ilmu ekonomi itu pasti ada salah satu bagian yang cerita tentang namanya rational expectation, ekspektasi rasional. Nah, ini menurut saya yang harus kita bangun. Ya. Kita harus bangun bahwa ekspektasi kita atau harapan kita secara rasional melihat permasalahan ini dengan jernih dan objektif. Pertama, ini masalah gitu. Jangan dianggap ini sesuatu yang denying gitu, disepelekan. Tidak, ini masalah dan serius. Tetapi dua hal. Satu, kita pernah mengalami juga seperti ini yang lalu dan kita selamat. Tidak hancur kok ekonomi Indonesia gitu. Dan yang kedua, ada indikator-indikator, ada faktor-faktor yang membuat mungkin kita bisa lebih optimis. Satu, di belahan bumi utara, saya sudah katakan tadi, belahan bumi utara kan masuk musim panas. Ini influenza, dan dari sisi penyakit, kalau musim panas, influenza itu akan turun, gitu ya. Kedua, Cina sudah mulai, tadi sudah dikatakan, sudah mulai menurun, dan mesin produksinya sudah mulai ada, gitu. Kita memasuki siklus-siklus di mana konsumsinya tinggi, terutama menyebar merata di seluruh Indonesia, dan pada kelompok-kelompok masyarakat, UKM, rumah tangga kecil, dan lain-lain, yaitu Ramadan dan Lebaran. Jadi kalau misalnya itu kita manfaatkan, maka kita akan punya sebuah optimisme untuk melihat ekonomi kita akan lebih baik. Yang mungkin katakanlah untuk sekedar untuk bicara hipotesis, mungkin 4 bulan sampai dengan 6 bulan lah kita akan susah ini. Itu artinya bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Kita tinggal 2-3 bulan lagi. Stimulan apa yang bisa kita berikan untuk menjaga konsumsi
pada 2-3 bulan ke depan. Saya kira itu yang menjadi kritikal. Tadi Mas Andi sudah mengatakan beberapa contoh, Mas Firman juga demikian, Bu. Jadi kalau kita bersama-sama bekerja dan kemudian memanfaatkan momentum itu, maka rasanya kita akan bisa melewati dengan baik, dan semester kedua ekonomi Indonesia tidak akan seburuk yang dibayangkan. Karena saya sangat yakin setelah kondisi krisis seperti ini dan terjadi di banyak negara, di negara-negara lain juga melakukan stimulan, dan mereka akan bekerja sangat keras untuk membangkitkan lagi dan meningkatkan ekonomi. Jadi itu akan berdampak pada kita gitu. Jadi kalau tadi itu yang saya setuju dengan Sandi, kalau kita pesimis jadinya malah makin ambruk. Kalau kita optimis itu mungkin bisa akan lebih baik. Virus corona ini membuat pasar keuangan kemudian bergejolak. Pertanyaan nanti selanjutnya adalah bagaimana kemudian membangun optimisme tadi. Sesaat lagi Indonesia Business Forum kembali bersama Anda. Ya, terakhir Bu Sinta, meskipun langkah stimulus yang dilakukan pemerintah banyak catatan, tapi optimis kita seperti apa ini? Ya, jadi buat saya melihatnya ini sebagai suatu peluang nantinya. Bahwa sekarang begitu banyak negara yang wake up call, bahwa mereka sangat tergantung kepada China untuk import bahan baku mereka. Nah sekarang tentu saja mereka mulai melihat kita nggak bisa cuma tergantung pada China. Nah untuk itu mereka sudah melihat sekarang alternatif, kita mesti mengambil source dari tempat-tempat lain. Nah inilah kesempatan buat Indonesia bangun, mengatakan ayo kita tarik investasi, terutama untuk investasi di bahan baku kita nih, supaya kita benar-benar industrialisasi kita bisa jalan, sehingga kita bisa menjadi tidak hanya tergantung import bahan baku 70%, tapi bisa menjadi pengekspor bahan baku. Nah ini yang Pak Bayu, seperti apa? Yang pertama, ceritakanlah keberhasilan penanganan corona ini, dan itu banyak di negara lain maupun di Indonesia, diceritakan dan diberitakan pada masyarakat untuk menunjukkan bahwa kita mampu melewati serangan penyakit ini. Yang kedua, komunikasi publik dari otoritas jangan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi ekonomi. Hal-hal diskusi-diskusi semacam ini perlu lebih banyak diadakan di kampus, di ruang-ruang publik, sehingga kemudian terbangun optimisme itu. Dan yang ketiga, ini adalah peluang untuk menghidupkan UKM lokal, karena disitulah sebenarnya kekuatan ekonomi Indonesia. Kalau mereka bisa kita bangunkan, maka guncangan seperti apapun, termasuk yang sekarang terjadi, pasti akan bisa kita lewati. Oke, bagaimana Mas Firman? Iya, kita berhasil ya melalui serangkaian krisis di masa lalu, dan saya optimis kita juga akan bisa melalui krisis virus corona ini. Daya tahan kita cukup kuat, memang kita punya PR untuk daya saing gitu ya. Dan ketika di era krisis seperti ini justru daya tahan yang diperlukan. Dan beberapa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ekonomi kita sangat berdaya tahan. Kuncinya adalah ekonomi domestik harus tetap dijaga, konsumsi juga harus tetap dijaga, kemudian koordinasi antar otoritas dan pelaku usaha juga tetap harus dilakukan. Baik, terakhir Mas Andi, seperti apa? Ya, kalau sebagai pengusaha harus tetap semangat kita, bahwa ya ini adalah sebuah kesulitan, tapi ada peluang juga, ada kemudahan di balik ini. Kita lihat juga ini kesempatan kita membenahi sektor kesehatan kita. Bagaimana kita lebih mempromosikan promotif preventif, bergaya hidup sehat, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan industri-industri terutama UMKM yang berhubungan dengan peningkatan daya tahan tubuh sekarang jadi laku. Saya ketemu kemarin pengusaha UMKM yang jualan jamu dari daun empon-empon, ada yang sekarang laku juga dari beberapa temulawak dan jahe merah dan lain sebagainya. Jadi ini saatnya industri jamu berbenah, tingkatkan kemampuan kita untuk mengambil peluang ini sehingga kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah yang paling cepat yang bisa dilakukan mengatasi permasalahan ekonomi. Respon terbaik yang bisa dilakukan oleh pasar keuangan bukanlah kepanikan, namun optimisme yang luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Caca Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.